Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Video ketiga tentang karunia-karunia Roh Kudus. Judulnya hari ini adalah mereka akan katakan bahwa kamu gila. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 25. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rasul yang berbicara secara khusus dan banyak mengenai bahasa roh hanya Rasul Paulus. Sebab apa? Rasul Paulus tahu bahasa roh ini banyak yang palsu. Sebab apa? Mengeluarkan nada yang sama. Seperti video saya yang baru lalu. Rasul Paulus tahu banyak yang palsu. Oleh karena itu, dia menekankan harus ada yang menafsirkan. Harus ada yang menafsirkan supaya jemaat bisa dibangun. Jika tidak ada, karena itu hanya membangun dirimu sendiri, lebih baik kamu tidak katakan di pertemuan jemaat. Masuk kamar, berdoa dengan bahasa roh sendiri. Karena itu hanya membangun dirimu secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling top di dalam bahasa roh. Kita lihat dulu 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya aku ini topnya bahasa roh. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, lihat. Rasul Paulus bilang apa? Aku ini topnya orang berbahasa roh. Tetapi di dalam pertemuan jemaat, di dalam ibadah, aku lebih suka berkata-kata dengan 5 kata hikmat, dengan bahasa sehari-hari, dengan bahasa manusia, daripada beribu-ribu bahasa roh. Sebab jika tidak ada yang menafsirkan, pasti tidak bisa membangun jemaat. Nah, di sini penekanan Rasul Paulus adalah membangun jemaat, bukan action bahwa engkau bisa berbahasa roh. Padahal asli tidak, masih harus kita ragukan. Sebab satu gedung suaranya sama. Bukankah seruling dan kecapi harus menghasilkan bunyi yang berbeda? Nah, Bapak Ibu,
Jika itu tidak ada perbedaan, jika bahasa roh tidak ada yang menafsirkan, Rasul Paulus pernah bilang apa? Sama saja kamu menembakkan ke udara. Tidak ada manfaatnya apa-apa karena bahasa roh ini kamu ucapkan di udara. Bapak Ibu, kita lihat sekarang ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Bahasa roh itu tanda bukan untuk orang yang beriman. Maksudnya, kalau Anda adalah orang yang beriman, Anda pastilah menjadi orang yang tidak gampang-gampang bicara bahasa roh di tengah pertemuan jemaat, apalagi tidak ada yang menafsir. Sebab Anda ngerti tentang firman Allah. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Orang yang beriman artinya suka menyampaikan karunia nubuat, yaitu dengan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari, yang oleh karena dititipi oleh Tuhan, itu disampaikan untuk supaya jemaat mengerti dan dibangun oleh karunia nubuat. Bukan pakai bahasa roh yang Anda semuanya tidak mengerti. Yang mendengar tidak mengerti, yang menyampaikan juga tidak mengerti. Bukan itu. Justru yang melakukan seperti ini, dikatakan di dalam Alkitab, itu tandanya untuk orang yang tidak beriman. Sebab dia tidak taat kepada nasihat firman Allah. Kalau tidak ada yang menafsirkan, tidak usah ngomong. Tetapi mereka tetap ngomong. Berarti apa? Mereka bukan orang yang beriman. Bapak Ibu, lihat. Mengapa demikian? Ayat selanjutnya. 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar, atau orang-orang yang tidak beriman, bukan orang Kristen. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Sebab mereka ini jadi terheran-heran. Apa yang Anda sedang katakan? Bukan bahasa manusia. Tidak difahami, tidak dimengerti. Tetapi dia menyaksikan seluruh jemaat dalam satu gedung yang sama. Sama-sama berkata-kata yang tidak ada maknanya. Sebab tidak ada yang menafsirkannya. Maka orang yang tadi tidak beriman tadi akan berkata, kamu gila. Maka orang yang tadi datang yang tidak beriman karena dia tidak mengerti tentang bahasa roh, maka bahasa roh tadi disebut sebagai tanda untuk orang yang tidak beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.